Selamat hari Sabat, saudara-saudaraku, pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, baru saja bulan Februari yang lalu, kita sudah diberkati melalui bacaan Pekan Keluarga dan Pernikahan Kristen. Hari ini saya ingin menantang saudara dengan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang berharga yang telah kita terima melalui bacaan Pekan Keluarga dan Pernikahan Kristen itu. Apakah keluarga kita telah memiliki komitmen untuk menjadi keluarga Kristen yang menjadi berkat di mana banyak orang boleh kenal sorga, Yesus dan kebenarannya? Banyak orang boleh diberkati oleh karena kita adalah keluarga Kristen yang suka memberi. Keluarga Kristen yang ramah, keluarga yang memiliki terang kasih Allah, yang tidak pernah berhenti bersinar, dan keluarga Kristen yang mewarnai kehidupan keluarganya dengan cinta. Suatu ketika, para utusan dari Babel datang kepada Raja Hizkia di Yehuda. Dengan ketertarikan mereka terhadap mujizat kesembuhannya dari penyakit yang mematikan dan hubungannya dengan tanda ajaib pada bayangan penunjuk matahari yang mundur 10 tapak ke belakang. Raja Hizkia dia begitu gembira menerima para tamu ini. Sambil dia menunjukkan semua perbendaharaan, harta kekayaan Yehuda. Sehingga dia lupa dan memilih diam untuk menceritakan mengenai kesembuhan ajaib yang dia alami. Raja Hizkia dia terlambat menyadari bahwa kesombongannya dalam memberitahukan kepada para tamu dari Babylon ini tentang rahasia kekayaan kerajaan dan peralatan perangnya justru membawa malapetaka yang sangat besar. Mengapa saudara-saudara? Oleh karena yang terpenting seharusnya yang Raja Hizkia sampaikan kepada para utusan dari Babel adalah kebenaran tentang Allah dan kasih-Nya. Itulah sebabnya saudaraku, pertanyaan yang perlu kita pertimbangkan pada hari ini adalah, sudahkah saya dan saudara sebagai anggota keluarga Kristen telah menjadi saluran berkat rohani kepada siapa saja, terlebih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Ataukah kita sama seperti Raja Hizkia yang justru enggan membagikan kesaksian hidup tentang peristiwa-peristiwa supranatural yang telah dialaminya, bahkan kesuksesannya yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupannya? Atau bahkan dia terkesan berusaha untuk menutupi peristiwa ajaib yang Tuhan sudah buat dalam kehidupannya? Apakah yang dilihat orang di tengah-tengah keluarga saya dan saudara? Apakah orang melihat Tuhan dan kebenarannya di tengah-tengah keluarga kita? Atau kita sama seperti Raja Hizkia yang lebih banyak menonjolkan kemewahan, kekayaan, harta benda dan banyak ketimbang menyaksikan keajaiban Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Mari kita renungkan dan tanyakan hal ini dalam hati kita masing-masing. Hari ini saya ingin bertanya kepada pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Apakah Anda kaya namun tidak mengetahuinya? Saudara-saudara, apakah kita bisa jadi seseorang itu kaya tetapi kita tidak tahu kalau kita kaya? Walaupun itu ada, itu sangat luar biasa. Yang bahaya dan sangat parah adalah seseorang yang sebenarnya dari segi ekonomi tidak kaya, tetapi merasa diri kaya atau dia pikir dia kaya. Nah, itu juga luar biasa saudara-saudara. Tapi hari ini dalam pembahasan kita yang berhubungan dengan kehidupan keluarga kita, kita akan melihat kekayaan dari segi ekonomi atau materi, tetapi lebih daripada kebahagiaan dan keutuhan dari keluarga itu sendiri. Ayat perenungan kita hari ini terdapat dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2, dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati.
Saudaraku, kekayaan dan harta terbesar yang dimiliki oleh setiap keluarga Kristen adalah keluarga yang utuh dan bahagia. Orang tua yang memiliki iman dan kesetiaan, serta anak cucu yang takut akan Tuhan dan dididik serta dibesarkan dalam kebenaran. Dikisahkan ada seorang laki-laki tua bernama Ali Hafed. Dia tinggal di dekat sungai Indus. Ali ini dia memiliki lahan pertanian yang sangat luas yang dia jadikan sebagai kebun buah-buahan, ladang gandum dan kebun bunga yang banyak yang dia boleh tanam. Dan Ali ini adalah orang yang kaya, yang bahagia. Namun suatu hari Ali kedatangan seorang pemuka agama yang bercerita tentang keindahan batu permata. Dan hal inilah yang ternyata menghancurkan kehidupan dari Ali Hafed. Si pemuka agama ini berkata, "Anakku, kalau kamu memiliki permata sebesar ibu jari, kamu bisa membeli sebuah kota dan membuat anak-anakmu menjadi raja." Setelah pemuka agama itu pergi, Ali dia begitu terpukau. Bahkan hari-harinya dia tidak bisa membayangkan adanya permata seperti itu. Dan sejak saat itulah Ali mulai merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dia membayangkan betapa menyenangkannya jika dia hidup bisa memiliki permata seperti itu. Pada suatu hari, Ali Hafed dia mengambil satu keputusan yang besar. Ia memutuskan untuk menjual rumah serta ladangnya. Bahkan anak dan istrinya ia titipkan kepada tetangganya disertai dengan titipan biaya perawatan mereka. Dan dengan uang yang sisa padanya, Ali memutuskan untuk pergi mengembara untuk mencari permata-permata yang luar biasa itu. Dia mencari ke segala penjuru kota, bahkan juga menyeberang ke negeri yang jauh. Dan selama belasan tahun dia mencoba menemukan permata sehingga dia merasa kelelahan secara fisik dan mental. Hingga akhirnya di dalam kemiskinan dan keputusasaan, Ali Hafed mengakhiri hidupnya dengan terjun ke Laut Barcelona di Spanyol. Sementara itu, rumahnya sudah ditinggali oleh petani lain. Dan suatu hari, petani itu sedang memberi minum unta di sungai dalam kebunnya. Ia melihat seberkas batu aneh yang memancar sinar warna-warni bak pelangi. Bahkan batu itu kemudian dibawa ke dalam rumah dan diletakkan di atas rak dan dia melupakannya. Satu hari, si pemuka agama yang biasa mengunjungi rumah-rumah penduduk di sekitar juga mengunjungi rumah petani itu. Saat ia melihat batu yang berkilauan itu, si pemuka agama berkata, "Ini kan batu berlian, apakah si Ali Hafed sudah kembali?" "Oh tidak, ia tidak kembali dan itu bukanlah berlian. Itu hanyalah sebuah batu yang saya temukan di kebun saya. Percayalah, aku sangat mengenal berlian. Begitu aku melihatnya, aku sudah tahu pasti bahwa itu berlian," kata pemuka agama tersebut. Kemudian mereka bersama-sama bergegas keluar menuju kebun tua itu dan menyedok pasir putihnya dengan jari-jari mereka. Ada lagi batu-batu yang lebih cantik dan berharga daripada yang pertama. Dan saudara-saudara tahu, itulah sejarah ditemukannya tambang berlian Golkanca, tambang berlian terbesar dan terkaya sepanjang sejarah manusia. Berlian-berlian sejenis Koh-i-Noor dan Orlov yang menghiasi mahkota raja-raja Inggris dan Rusia berasal dari tambang tersebut. Saudara-saudaraku, kisah ini menggambarkan betapa kita sering sibuk mencari sesuatu yang terkadang kita sendiri tidak tahu dan tidak mengerti apa sesungguhnya yang sedang kita cari. Bila saja Ali Hafed, dia mengetahui seperti apa bentuk permata itu. Sebelum dia menjual rumah dan ladangnya, mungkin ia akan lebih mudah menemukan batu permatanya di ladangnya.
Dia berarti tidak perlu jauh-jauh untuk mencari harta itu. Karena ternyata harta dan kekayaan itu sangat dekat dengan dia dan dengan keluarganya sendiri. Yang perlu untuk kita upayakan saudara-saudara dalam menjalani kehidupan keluarga kita agar tetap bahagia dan harmonis, serta memiliki kesetiaan dalam komitmen keluarga dan kesetiaan kepada Tuhan. Apalah artinya kita memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi dan berbagai kemewahan dunia, tetapi kita tidak memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tetapi keluarga kita kacau dan berantakan. Kita tidak pernah bisa menikmati kebahagiaan melalui kekayaan dan harta kita, sementara keluarga kita diwarnai dengan kebencian dan dendam. Akan selalu ada penyakit dan penderitaan yang akan merusak hati dan pikiran kita dan membawa kita semakin jauh dari yang namanya kebahagiaan. Saudara-saudaraku, kebahagiaan bukanlah sebuah pot emas yang digantung di ujung pelangi yang harus saya dan saudara kejar dengan sia-sia. Tetapi kebahagiaan itu sebenarnya ada di tempat di mana saya dan saudara berada. Jika kita memiliki anak-anak, mereka perlu untuk dikasihi, disayangi, dan dihargai. Buatlah mereka merasa nyaman di rumah dalam keluarga yang kuat dan harmonis. Investasikan waktu dan energi kita bagi mereka. Maka sebenarnya tanpa kita sadari, kita sedang menambah kekayaan kita. Permata-permata yang sangat berharga ada di dalam rumah saya dan saudara. Mereka adalah anak-anak kita. Mereka perlu dipoles untuk kerajaan Allah. Dan untuk memoles mereka diperlukan waktu serta tindakan dan kata-kata yang lemah lembut serta penuh kasih. Menurut seorang pakar masalah keluarga yang bernama Margaret Mullack, dia mengatakan bahwa waktu adalah milik manusia yang sangat berharga. Untuk mengambil waktu seseorang itu sama dengan mengambil porsi hidupnya. Memberikan kepada seseorang waktumu adalah sama dengan memberikan dia sebagian dari porsi dari hidupmu. Saudara-saudaraku, menurut penelitian terhadap 551 keluarga profesional yang tentu saja sangat sibuk dengan berbagai aktivitas dan kegiatan, bahwa didapati keluarga yang sehat dan kuat adalah mereka yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan mereka yang lebih memilih untuk memprioritaskan kegiatan keluarga dengan bermain, humor, dan interaksi keluarga. Kita perlu untuk menyiapkan waktu. Apakah bersama pasangan kita ataukah bersama anak-anak kita? Dalam sebuah seminar di mana pesertanya adalah ibu-ibu, ditanyakan apa kira-kira yang menjadi kebutuhan mereka yang terbesar. Jawaban yang terbanyak adalah pertumbuhan rohani keluarga. Dan yang kedua terbanyak adalah waktu untuk bersama. Para ibu-ibu ini mengatakan bahwa sangat menghargai ketika para suami mereka memberikan kepada mereka 1 jam saja waktu mereka sehari untuk berkomunikasi dan kebersamaan. Dan saudara-saudaraku, ada begitu banyak cara untuk mengatakan, aku mencintaimu. Tetapi cara yang paling dibutuhkan dan sangat diharapkan oleh pasangan kita atau anak-anak kita adalah memberikan waktu kita dalam kebersamaan dengan keluarga. Saudara-saudaraku, jangan pernah lupa bahwa kekayaan dan harta terbesar dalam hidup kita adalah keluarga kita. Pada saat penghakiman nanti, Tuhan tidak akan menanyakan kepada kita berapa jumlah uang yang berhasil kita kumpulkan. Berapa jumlah kendaraan dan rumah mewah yang kita miliki atau berapa besar lahan, properti yang kita miliki. Tapi yang akan ditanyakan Tuhan kepada kita sebagai orang tua adalah, di manakah keluarga dan anak-anak yang telah kupercayakan di tengah-tengah keluargamu?
Ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada saya dan saudara, kira-kira apa jawaban kita pada hari itu? Mari kita renungkan baik-baik tentang betapa pentingnya kita menjaga dan menuntun keluarga dan rumah tangga kita masing-masing untuk dipersiapkan dan dipersembahkan secara utuh kepada Tuhan. Seorang penulis Kristen yang terkenal yang bernama Ellen G. White dalam bukunya yang berjudul Membina Keluarga Bahagia halaman 35 mengatakan, pekerjaan kita untuk Kristus dimulai dalam keluarga, di dalam rumah. Tidak ada ladang misi yang lebih penting dari ini. Dalam buku ensiklopedia masa kini halaman 538, kata keluarga atau rumah tangga dalam bahasa Yunani adalah oikos atau oikia yang memiliki arti seperti ini. Keluarga atau rumah tangga tidak hanya terdiri dari kepala keluarganya saja, melainkan istri, anak-anak, dan hamba-hambanya, juga beberapa orang tanggungannya seperti para pelayan dan budak-budak tebusan atau sahabat-sahabat yang sukarela menggabungkan dirinya kepada keluarga ini. Demi keuntungan timbal balik dan semuanya masuk dalam pengertian sebagai satu keluarga. Saudara-saudaraku, mari kita jadikan keluarga-keluarga kita sebagai saluran berkat keselamatan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Melalui apa? Melalui menghidupkan kehidupan yang setia. Setia dalam komitmen keluarga, setia dalam komitmen iman, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, serta senantiasa menikmati kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Dan kiranya ini adalah doa saya pada pagi Sabat ini. Amin.